untuk menempatkan diri sebagai netizen nih, pasti ada Hmm, yang komentar, wah itu mah alasannya klise banget nih, ini banyak. pasti iming-iming politik supaya dipilih, nanti visi Mhm. misinya kayak gini, ini udah janji-janji politik lah. Kenapa jurnalis masuk politik? Apakah nanti jadi terkesan nggak bisa objektif nih? Ini momentum emas dan hanya akan terjadi sekali ini. Once kita lewat 13 tahun ke depan, ya, kita akan selamanya jadi negara berkembang. Nggak Oke. bisa jadi negara maju. Ya saya barangkali terbuka ya, berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak politisi dan nggak semuanya politisi itu ternyata kotor. Hmm. Ya, saya menemukan dan kenal dengan banyak politisi yang sangat idealis gitu dan miskin. Aku penasaran tentang politik dan Islam. Hmm. Mas, itu satu hal yang bisa disatukan atau harus dipisah? Karena ada yang bilang, oh nggak bisa, agama sama politik tuh nggak bisa disatuin. Orang-orang menarik selalu bermain dengan pola yang berbeda. So, what is it to take to be a game changer? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Prabu? Baik, Mbak Zizi. Mbak Zizi, Nggak bisa ini dijawab. hostnya kok cakep amat? Udah punya suami belum ya? Ya Allah, saya di roasting ini baru nyampe. Kalau belum mau ngelamar. Oh, ta'aruf dulu kita lagi, Ta'aruf dulu ya. perkenalan dulu. Tapi sehat ya Mas ya? Sehat, alhamdulillah. Tadi malam gimana? Sehat nggak saya? Kan tahu. Ini ide siapa sih, tolong. Udah kita serius ya? Oke, Profesional ya. boleh. Siap. Lihatnya biasa aja dong, Pak. Nggak usah gitu. Jadi Mas Prabu ini, gelohi gue, namanya Prabu Nindya Refta Revolusi, bener ya? Bener. Astagfirullah. Pura-pura gak tahu. Ya kan Gimana sih? ceritanya gimmicknya gitu. Jadi di Game Changer ini, kita tuh mengundang orang yang menginspirasi, yang memotivasi kita. Ngeliatnya biasa aja dong. Gue sebel. Astagfirullah. Habisnya cakep sih gimana dong? Bisa aja. Iya. Bisa aja. Gelohi. Loh ini kan biar viewsnya banyak nih ngomong kayak gini kan Oh, langsung iya. dipotong. Jadi viral. Ya boleh ya. Saya mulai boleh ya. Boleh. Jadi ini kita mengundang Kok seseorang. jadi panas gini? Ya Allah. Ini Ini kita nggak mulai-mulai nih. Tolong kooperatif Iya. ya Pak ya. Seseorang yang menginspirasi, yang bisa merubah hidupnya menjadi orang yang benar-benar bisa menginspirasi orang banyak. Seperti yang kita tahu, Mas Prabu ini seorang jurnalis, tapi sebenarnya dulu itu backgroundnya bukan dari media. Bukan. Jadi apa dulu? Betul. Kuliahnya apa Mas? Dimension mungkin bisa dijelasin. Ih jangan gitu ya Allah, ini berat banget guys. Memang nggak tahu hostnya gimana sih, nggak riset ya? Harusnya riset dong. Di riset, saya di riset, kreatif juga udah info, tapi ini namanya talk show ya Mas ya, Iya, podcast. iya. Jadi dua arah komunikasi biar ada obrolannya. Coba tolong dijelasin. Dulu kuliahnya di mana? Kuliahnya apa? Kuliah dulu S1-nya di ITB, ngambil teknik fisika. Oke. Jadi kalau SMA ke masa-masa kuliah di S1 itu ya lumayan nerds ya, karena sebetulnya aku atau saya sih ngomongnya ini yang enak apa ya? Ana boleh? Saya Boleh. aneh-aneh. Aneh. Suka banget sama fisika, sama matematika gitu. Jadi karena hobi, karena seneng, akhirnya S1 ngambilnya teknik fisika dan nggak ngambil lagi pilihan yang lain. Pede banget waktu itu ya? Pede, bener-bener udah pokoknya saya mau masuk ke teknik fisika gitu. Oke. Ya udah masuk teknik fisika, terus menikmati sih kuliah di teknik fisika dulu itu. Tapi mungkin setelah S1 selesai, kemudian nyoba kerja di beberapa perusahaan yang linear ya sama jurusan, itu mulai nggak kerasan gitu. Karena kebanyakan kalau teknik fisika itu ya kerjanya kan lebih ke supporting ya. Jadi kita ngebangun satu sistem dan atau mere-engineer sistem gitu. Nah, di belakang layar saya nih orangnya agak-agak narsis gitu Oke, kan. pengen tampil ya. Ini nggak ada area nggak ada media buat
bikin kita dikenal orang gitu Oke. kan. Akhirnya ya udahlah saya mutusin untuk resign. Nah setelah resign, ya prosesnya panjang lah, ini kalau ceritain mungkin panjang banget ya, tapi intinya Sepanjang hidup kita bersama ya. amin. Amin. Long story short, ada satu kejadian yang membuat saya bisa punya jalur ke televisi. Oke. Ya, akhirnya mulai kerja di televisi, di Trans TV waktu itu, dan sebenarnya waktu lagi masuk ke Trans TV itu secara apa ya, finansial, secara karir itu turun lagi ke bawah ya, karena kan terakhir di perusahaan yang lama itu saya udah jadi project manager tuh, which is kalau buat engineer itu cukup tinggi ya. Nah, ya gajinya juga lumayan gitu kan, perusahaan perminyakan. Tapi karena memang bosan dan juga sedikit sombong ya, kita kan percaya diri kalau bakal dapat kerjaan baru. Akhirnya masuk ke TV dengan ya dari bawah banget. Dari Saya awal lagi. mengawali dari jadi wartawan, terus jadi kameramen. Ya artinya gajinya juga masih gaji pemula gitu kan, dianggapnya sebagai beginner bukan profesional. Hanya bedanya kok saya suka gitu di media ini. Passionate gitu, di situ Mbak ternyata. Zizi. Baik Mas. Suka di situ. Akhirnya ya udah digelutin terus sampai ada kesempatan buat siaran juga kan di Trans TV, dan orang-orang mulai mungkin kenal. Nah dari situ ya kesempatan yang lain juga terbuka gitu. Mulai pindah ke Metro TV, cukup lama di situ, terus sempat ke RTV, sempat ke CNN, lalu sekarang di MNC. Oke. Gitu ceritanya. Luar Itu kalau kuliah biasa. S1. Nah, terus setelah itu lanjutin S2-nya justru nggak ada hubungannya sama teknik fisika ya? Nggak ada, tapi kan relate sama pekerjaan. Waktu di CNN, karena memang desk-nya di politik, saya ngambil S2 komunikasi politik gitu, untuk ya memperkuat basis knowledge-nya kita kan. Ya suka ternyata gitu ya. Di politik Padahal ini dua keilmuan yang secara paradigmanya kan berbeda ya. Yang satu ini logik banget, scientific gitu, positivis lah ya, hitung-hitungan. Yang satu lagi ini benar-benar subjektivis, betul-betul mengandalkan pemikiran, ya komunikasi politik, ilmu Maaf, sosial saya kayak lagi disebutnya. ngobrol sama dosen banget ya. Bahasanya kayak lagi kuliah. Oke. Ya udah, masuk ke S2 beres. Kayaknya nanggung ya daripada S2 kan hanya setahun setengah tuh. Wow, oke. Enggak kan memang segitu kan. Enggak Setahun sih, setengah 2 tahun sebenarnya. setahun setengah, kayaknya kagok daripada ntar lama-lamain lanjut ke S3 Dan sekalian. komunikasi politik juga. Di S3-nya ngambilnya komunikasi media baru. Oke. Karena saat itu waktu ngambil S3 itu tugas di kerjaan saya berubah dari head anchor jadi head of digital content enrichment. Makanya ngambilnya S3 media baru. Digital. Tapi itu beruntung sih menurut saya ya waktu itu, karena justru itu yang kepake sampai sekarang ya. Jadi banyak apa ya, bisa dibilang sekarang kan eranya media baru ya, ini kan media baru nih ya, YouTube ini dan seterusnya gitu. Nah, belum banyak praktisi atau juga pengkaji yang betul-betul meneliti tentang media baru. Jadi bisa ya one of a few lah. Oke. Gitu. Dan ngomong-ngomong soal politik tadi udah sempat di bridging ya. Jadi sekarang masuk politik nih. Iya, masuk politik dong. Kenapa enggak? Kenapa masuk politik? Mungkin bisa Ya diceritakan karena pertanyaannya kenapa enggak? enggak, karena gini, stigmanya penonton, stigmanya viewers, netizen tuh masih negatif tentang politik. Kenapa jurnalis masuk politik? Apakah nanti jadi terkesan nggak bisa objektif nih? Gitu. Yang pertama gini ya, politik itu kan satu-satunya tools ya untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan. Dengan kekuasaan itulah kemudian kita bisa membuat perubahan. Oke. Jadi mindsetnya yang pertama adalah kita memang harus punya kuasa untuk membuat perubahan. Kalau nggak punya kuasa, kita nggak bisa bikin perubahan apa-apa. Kebijakan ada di situ, fungsi eksekutif ada di situ, dan semuanya membutuhkan politik, aktivitas politik, proses politik, apakah itu dari partai ataupun juga dipilih oleh orang politik dan selanjutnya. Jadi
memang kita ini harus menghancurkan stigma negatif tentang politik ya. Justru karena kita terpenjara dalam stigma itu, pada akhirnya orang-orang yang masuk ke politik adalah orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang hanya mau cari kekuasaan, hanya mau cari uang, dan seterusnya. Karena orang-orang baiknya takut mau masuk politik, aduh ntar dibully. Image-nya ntar jelek. Ntar image-nya jelek, ntar dikata-katain dan seterusnya. Ya banyak, makanya saya lihat ya orang-orang yang pintar, orang-orang yang kredibel, orang-orang baik gitu. Mereka saat berbicara mengkritisi pemerintah atau juga sharing their wisdom ya, kebijaksanaan mereka gitu. Saya tuh mikir kenapa itu nggak masuk ke politik ya. Saya kebayang kalau orang-orang hebat itu ada di politik, mungkin negara kita ini bisa jadi lebih baik dan lebih cepat majunya gitu. Nah, oleh karena itu saya harus berani masuk ke politik ya, dan setidak-tidaknya itu ikhtiar lah ya untuk bisa satu merubah stigma itu, dan yang kedua saya pengen memang bisa lebih punya akses dalam hal membuat perubahan bagi masyarakat, membuat perbedaan buat rakyat gitu. Kalau untuk kerjaan saya sendiri sebagai jurnalis, barangkali sekarang saya sudah hampir 17 tahun ya di profesi ini, dan alhamdulillah sudah ada di satu posisi di mana saya udah nggak bisa kemana-mana lagi nih ke atas ya gitu ya, udah mentok. Kayaknya saya sudah harus selesai deh di sini gitu ya, dan membiarkan yang lebih muda untuk naik ke atas dan membuat perubahan di profesi saya gitu. Mungkin sekarang sudah waktunya saya untuk bisa berpikir bukan tentang diri saya, bukan tentang karir saya, tetapi buat rakyat, buat orang banyak gitu. Salah satu tools-nya adalah dengan berpolitik. Karena tadi itu politik adalah sebuah konsensus yang kita sepakati bersama sebetulnya ya. Our founding fathers itu udah menyepakati bahwa untuk bisa masuk ke legislatif, untuk bisa berkarya di eksekutif, tools-nya adalah politik. Jalurnya. Lewat partai politik gitu. Sekarang kita bicara tentang kabinet. Mayoritas menteri yang ada di kabinet itu kan dari partai politik, profesional yang berpolitik. Presiden kita, Pak Jokowi, itu adalah kader partai politik gitu. Ya kan? Jadi kita nggak punya lagi alasan untuk tidak berpolitik ya, karena hanya dengan cara itulah sebetulnya kita bisa betul-betul membuat perubahan yang berarti ya buat publik. Aku berusaha untuk menempatkan diri sebagai netizen nih. Pasti ada yang komentar, wah itu mah alasannya klise banget nih. Banyak. Ini pasti iming-iming politik supaya dipilih. Nanti visi misinya kayak gini, ini udah janji-janji politik lah. Nanti memang kalau sudah jelas misalnya terpilih gitu, apa sih mau bikin apa, mau ngapain? Ya banyak ya hal yang saya pikir harus dipercepat dari pembangunan yang ada di Indonesia saat ini. Hari ini sudah jauh lebih baik. Bisa dibilang ekonomi kita tumbuh dengan begitu baik ya di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian juga kita bisa survive dari COVID kemarin di luar dugaan ya, lebih cepat dari banyak negara. Dan banyak hal yang harus dipertahankan dari pemerintahan saat ini. Tapi sebetulnya juga masih banyak hal yang saya pikir bisa dikerjakan dan itu bisa mempercepat perubahan pada perbaikan di negara kita gitu. Kita perlu ingatnya gini, kita ini hanya punya waktu 13 tahun ke depan. Window kita tuh hanya 13 tahun ya ke depan untuk bisa merubah negara kita dari berkembang menjadi maju. Ini hanya 13 tahun lagi nih. Nah, di tengah-tengahnya ada bonus demografi, di mana artinya bonus demografi itu satu kondisi di mana populasi orang yang produktif itu lebih banyak daripada yang nggak produktif. Artinya kalau singkatnya, anak muda lebih banyak daripada yang tidak, yang senior ataupun yang lebih yang masih anak-anak gitu. Okay. Ini momentum emas dan hanya akan terjadi sekali ini. Once kita lewat 13 tahun ke depan, ya kita akan selamanya jadi negara berkembang, nggak bisa jadi negara maju. Nah, kita mesti manfaatin 13 tahun ini untuk bisa tadi ya memberikan karya terbaik agar ya Indonesia bisa segera naik kelas ke negara maju. Nah, saya terpanggil lah gitu ya. Saya ngerasa terpanggil, kayaknya saya bisa deh melakukan atau berkontribusi pada perbaikan, perubahan yang ada di negara kita ya. Ya dengan kompetensi yang saya punya, rasanya saya bisa memberikan sumbangsih itu gitu untuk negara. Nah, kenapa enggak saya
saya lakukan sekarang. Dan mungkin ya di usia saya sekarang, kemudian juga window-nya datang sekarang, ini barangkali takdir ya. Oke. Garisan tangan bahwa harus segera nih untuk masuk ke politik agar punya akses ya untuk banyak melakukan perubahan. Terus gimana tanggapannya Mas Prabu? Kalau ada artis yang ujuk-ujuk jadi caleg, perempuan atau mungkin anak muda berpolitik, menurut Mas Prabu gimana? Bagus, kenapa enggak? Politik itu kan harus merepresentasikan profil dari masyarakat ya. Ya artis itu kan bagian elemen dari masyarakat yang Terlepas juga dia harus punya diwakili. kompetensi atau enggak? Kompetensi atau enggak atau tidak sebetulnya yang pilih masyarakat Nah, nanti. kita Kalau debat ya lama-lama, nggak kayak podcast nih lama-lama. itu sebenarnya gampang. Kalau saya tuh ngeliatnya gampang banget. Ini sekarang ada artis masuk jadi caleg, dia agak kontroversial, terus kita bully, kita rame-ramein gitu ya. Mungkin buat konsumsi hiburan ya silakan aja. Ya. Tapi kan sebenarnya gampang, nggak perlu dipilih. Ya. Simple aja gitu. Ya kan sebenarnya. Tapi keberanian dia untuk mendaftarkan dirinya menjadi caleg itu harus diapresiasi loh. Sekarang berapa banyak sih orang yang berani datang ke KPU untuk daftar menjadi caleg? Berapa banyak coba? Apalagi daftar jadi caleg itu prosesnya ribet banget gitu. Harus siapin SKCK, surat pengadilan, ijazah dilegalisir dari SMA, SD, SMA, S1, S2, S3. Ini ribet banget gitu. Untuk bisa masuk ke daftar caleg sementara aja, masih DCS nih, ya belum DCT, itu udah prosesnya kompleks gitu. Jadi kalau saya ngelihat, justru orang yang mau daftar menjadi caleg, siapapun itu ya, harus dihargain. Ada kok di daerah mana saya lupa gitu. Ada tukang beca jadi caleg dan kemudian masuk menjadi salah satu anggota dewan dan memberikan karya gitu loh. Jadi nggak bisa dijudge hanya gara-gara wah ini kayaknya nggak kompeten ya. Siapa kita yang bisa ngejudge itu gitu. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan itu artis, aktor ya dan jadi presiden dan salah satu presiden terbaik dalam sejarah Amerika Serikat gitu loh. Iya nggak? Presiden Ukraina itu aktor juga gitu. Komedian. Zelensky itu gitu. Komedian bahkan. Sekarang bahkan dia memimpin perang melawan Rusia gitu loh. Nggak bisa gitu kita ngejudge hanya dengan sejarah tentang orang itu yang kita tahu, profil orang itu yang kita tahu. Kita nggak tahu loh sepatu mereka tuh kayak gimana, maksudnya bagaimana mereka ngadepin hidup, berkarya dan macam-macam. Kita mah nggak pernah tahu. Memang yang namanya ngejudge itu gampang. Betul. Tapi coba ngelakuin gitu. Istilahnya kalau saya tuh ya di kalangan wartawan sendiri kan kontroversial nih. Ya, ada yang dukung, banyak yang dukung. Terus terang banyak yang dukung. Tapi mereka nggak berani bersuara. Jadi biasanya kalau ngedukung itu ya japri aja. Cari gitu aman kan. ya. Cari aman. Karena nggak populer buat wartawan masuk ke legislatif atau berpolitik gitu. Tapi mereka memberikan dukungannya dan itu jurnalis senior ya yang dukung gitu. Justru jurnalis yang baru-baru ini yang mempertanyakan, questioning dan macam-macam gitu. Saya bilang sama mereka, ya udah kalian dong kalau gitu yang masuk. Kenapa sih harus harus dalam tanda kutip ya, mungkin bukan ngebully ya. Kenapa harus mengata-ngatai gitu? Memberikan komentar bahwa wah si Prabu begini begitu dan macam-macam. Tapi kalau saya sih ya dilakukan seperti itu ya, di judging seperti itu sih ya. Justru itu ujiannya kalau saya sih ngelihatnya ya gitu. Dan ini sih baru awal. Nanti kalau udah jadi wakil rakyat, wah itu lebih banyak lagi. Nggak semua yang kita lakukan buat rakyat itu diterima oleh rakyat juga. Kadang-kadang kan pemimpin itu kan harus membuat keputusan yang nggak populer gitu ya. Presiden Jokowi ini presiden yang saya pikir sosok negarawan yang one of a kind ya. Susah ini kita punya sosok seperti beliau gitu. Yang puas tinggi banget kan 83%. Tapi kan artinya tetap ada 27% yang nggak puas sama presiden dong. 17% yang nggak puas sama presiden. Ya. Sosok kayak begitu aja ada yang nggak suka gitu. Kalau bicara lagi ke sejarah Nabi gitu ya, Nabi Muhammad kurang sempurna apa sih gitu. Kurang luar biasa apa sih? Ya ada musuhnya gitu. Makanya kalau saya sih melihat diskursus perdebatan tentang saya jadi
caleg itu ya sebuah dinamika aja yang harus dihadapin dan harus direspon. Dan gitu nggak aja. terganggu. Nggak terganggu. Niat saya makin kuat malahan gitu ya. Oke. Makin kuat untuk melakukan sesuatu gitu. Karena dari situ saya ngelihat berarti banyak orang nggak paham politik nih. Belum mencoba paham politik gitu. Ya barangkali membaca politik dari textbook, dari berita-berita yang ada dan semacamnya. Tapi kalau ya saya barangkali terbuka ya berkomunikasi, berinteraksi dengan banyak politisi dan nggak semuanya politisi itu ternyata kotor. Ya, saya menemukan dan kenal dengan banyak politisi yang sangat idealis gitu dan miskin. Oke, harus di-note miskin. Iya, jadi nggak semuanya tuh tentang uang gitu. Ada politisi-politisi yang kalau dikasih sogokan itu disimpan doang, udah gitu dibalikin lagi ada gitu. Ada. Jadi nggak bisa deh kita istilahnya itu kalau saya bilang itu namanya bias konfirmatif ya. Jadi kita menilai tapi tidak mengkonfirmasi gitu. Kita hanya ingin ada dalam penilaian arus utama gitu ya, bahwa orang berpikirnya anggota dewan itu koruptif gitu ya, banyak korupsi. Nah kalau kita bersuara kayak begitu, kayaknya kita juga selamat, karena susah atau nggak populer kita ngomong enggak anggota dewan itu nggak banyak korupsi kok gitu kan nggak populer gitu ya. Okay. Artinya kita bakal banyak diserang sama orang gitu dan itu kan nggak semua orang berani menghadapi itu. Jadi disebutnya spiral of silence kalau di telekomunikasi itu. Suaranya makin lama makin besar, tapi mereka nggak ngomong. Suatu saat perubahannya terjadi gitu. Nah, saya berharap ini termasuk ya atau masuk dalam periode itu gitu. Nggak apa-apa banyak orang nggak ngomong, nggak berani bersuara untuk melakukan satu perbedaan ya buat publik. Yang penting mereka tetap dukung aja bahwa negara kita memang harus saat ini juga nggak boleh terlambat untuk bisa naik kelas ke negara maju. Gitu. Oke, aku penasaran tentang politik dan Islam. Mas, itu satu hal yang bisa disatukan atau harus dipisah? Karena ada yang bilang nggak bisa, agama sama politik tuh nggak bisa disatuin. Tapi ada yang bilang itu jadi satu kesatuan. Gimana Mas? Sejauh yang saya pahami ya, ini makanya disclaimer nih ya. Sejauh yang saya pahami, Nabi Muhammad itu kan bukan hanya nabi ya, tapi juga seorang tokoh politik. Ya. Islam ini menjadi besar lewat proses politik loh, gitu. Bukan hanya karena dakwah, tapi lewat proses politik kan. Negosiasi dengan raja ini, raja itu, ada juga perang dengan daerah ini, daerah itu kan semuanya proses politik, ya nggak? Bukan hanya karena mengutus seseorang untuk berdakwah di daerah, lalu kemudian jadi Islam semua enggak. Ya. Jadi Islam ini bisa menjadi besar dan sekarang menjadi agama besar di dunia itu karena proses politik. Jadi saya malahan melihat bahwa Nabi Muhammad itu dan juga beberapa sahabat ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini semuanya tokoh politik gitu dengan caranya masing-masing ya. Mereka tuh pemimpin politik juga, bukan pemimpin agama saja. Dari situ kita bisa ngelihat bahwa Islam dan politik nggak bisa dipisahin. Ya, itu satu kesatuan gitu. Itu satu kesatuan. Jadi saya pikir enggak lah, dan juga janganlah gitu kita mencoba untuk memisahkan agama dengan politik. Ini satu kesatuan kok gitu. Justru malahan politik yang tidak beragama menurut saya itu mengerikan. Ya bahkan politik itu harus dilandasi oleh agama supaya beradab politiknya. Karena kalau politiknya nggak punya landasan agama ya bisa kacau balau, bisa menyakitkan, bisa sangat kotor gitu ya. Kekuasaan harus didasarkan pada kepercayaan, belief, dan kekuatan atau kepercayaan terkuat itu adalah ya agama sama Allah ya. Masya Allah. Aku sarangnya loh. Sarangnya balik kalau gitu. Oke, sekarang ini sebenarnya sih kita sering diskusi tentang ini ya, tentang poligami. Karena tadi udah ada notes, coba sih tanya tentang ini poligami, pertanyaannya ini seru titip, ya. Sendiri nih kayaknya nih. Nggak, tadi sempat ini improvisasi sendiri kayaknya. Nggak apa-apa. Pandangan Bapak Prabu yang terhormat tentang poligami seperti apa? Poligami itu boleh, tapi itu pilihan, itu aja. Jadi poligami Bapak itu boleh, tapi itu pilihan. Sayangnya saya tidak memilih untuk berpoligami. Oh, gitu. Oke.
Satu aja nggak beres-beres, nih apalagi pakai yang lain. Maksudnya. Kenapa? Ya itu tadi saya milih aja nggak berpoligami. Alasannya apa? Pengen tahu, tapi kan itu kan kayak ya, sunnah gitu, Masya Allah nih. Ya sunnah itu kan boleh dilakukan, boleh enggak. Nggak wajib ya. Nggak mau atau nggak mampu? Nggak mau. Oke. Mampu, nggak mau, tapi Gue saya nantangin ya, salah banget nih nanya. mampu, insya Iya, Allah lah iya, mampu. yaudah. Tapi Yaudah. nggak mau gitu buat apa? Saya sih ngerasa kalau udahlah istrinya satu aja. Nggak tahu tuh istri saya di rumah ini nggak ya, senang nggak dengernya ya. Pasti sih kayaknya Senang dia ya. happy. Ya udah, Kamu pertanyaannya gini, sekarang tanya balik. gimana? Kamu tentang poligami gimana, Mbak Zizi? Saya sih sebenarnya nggak masalah, tapi saya nggak mau. Oh. Itu masalahnya. Ya maksudnya kan Jadi ya boleh nggak berpoligami? boleh, tapi jangan di keluarga saya. Loh itu kan Kalau ada hukumnya kalau Allah nggak apa-apa. suaminya datang terus bilang mau poligami tapi ini karena mengikuti sunnah, gimana jawabannya? Mendingan kita ke poliklinik daripada kita poligami, biar sehat. Enggak lah, nggak, saya tahu suami saya nggak mungkin. Makanya daripada poligami mendingan politik aja. Ide udah. bagus tuh. Itu adalah quotes game changer hari ini. Cukup sampai di situ aja. Oke, tadi mekanisme etiknya untuk bisa memvalidasi Gini, seseorang. itu memang dilematis karena Aha. pertama gini, kita menganut one man one vote. Oke. Ya, suara orang yang tidak berpendidikan sama suara orang yang berpendidikan itu sama. Dan hal itu juga harus tergambarkan, terwakilkan pada calegnya. Kita kan sistemnya one man one vote. Ya. Harusnya kalau mau dibuat tadi itu ya, bahwa hanya orang-orang terbaik yang bisa daftar menjadi calon legislatif. Jangan one man one vote. Orang yang S3, oh dia suaranya 3 nilainya gitu. Oke. Orang yang S2 nilainya 2 misalnya. Kalau yang nggak berpendidikan ya udah suaranya 1 aja gitu. Harusnya gitu, tapi kan kita nggak kayak begitu. Sistem yang kita sepakati sekali lagi ya, one man one vote. Mau dari mana aja daerahnya, mau di Jawa, mau di Sumatera, di Kalimantan, ataupun di perbatasan manapun gitu ya. Kalau dia pilih, dihitungnya 1. Sama dengan orang yang di Jakarta. Suaranya presiden sama suaranya pedagang di pasar sama, 1 suaranya gitu. Dan itu harus terrepresentasikan di sistem pencalekan kita. Nggak bisa tuh pada akhirnya kita tadi ya yang namanya bias tadi itu ya, hanya membiarkan atau hanya eksklusif ya, caleg itu hanya untuk orang yang dianggap kompeten, karena ukurannya nggak ada. Ukurannya kan nggak ada gitu. Jadi pertama yang bisa diukur adalah syarat administratif kan, berpendidikan 1, tidak punya masalah hukum dan seterusnya. Bahwa kemudian dia daftar menjadi caleg dan masyarakat atau publik melihat orang itu tidak kompeten, tidak layak untuk menjadi caleg, ya jangan dipilih. Selesai aja seperti itu sebetulnya. Ya, arahkan pilihannya pada partai dan juga pada caleg yang memang betul-betul kita anggap punya kompetensi itu. Nah, masalahnya lagi nih. Nah, ini memang rumit ya, rumit banget gitu. Apa? Sistem politik kita tuh mahal. Mahalnya? Ya mahal lah, kita harus kampanye, ya kan? Lalu kemudian ada kertas suara. Ini kertas suara tuh kan harganya mahal banget. Biaya politik kita tuh tinggi loh. Emang nggak bisa dibikin digital nih? Sampai ya nggak. Arahnya harusnya ke sana, tapi kan prosesnya panjang. Jangankan ngomongin tentang sistem pemilu elektronik ya. Kita bicara tentang single ID aja sampai sekarang masih belum kelar-kelar kan. Ya gimana caranya kita memvalidasi KTP sebagai contoh gitu. Jadi masih panjang lah. Jadi kita harus kembali ke sistem politik manual. Itu dengan kertas suara. Kertas suara ini harganya berapa? Biaya pemilu kita tuh mungkin puluhan triliun, 30-40 T gitu dalam 5 tahun sekali ini gitu. Jadi proses politik kita tuh mahal. Dan karena mahal, akhirnya politik menjadi sebuah industri. Ya kan? Harus berkampanye, masang iklan, bikin billboard, turun ke bawah itu akhirnya apa? Masyarakatnya juga kan minta bantuan dan seterusnya. Ini prosesnya mahal gitu. Salah satu penyebabnya adalah kedewasaan berpolitik yang masih rendah di negara kita gitu. Kalau di negara yang sistem politiknya sudah maju, rakyat itu malah yang berdonasi ke politisi ya.
Jadi masyarakat lah yang melihat bahwa saya ingin diwakili oleh si A, nih saya nyumbang, gitu. Contohnya di mana? Ya di Amerika sebagai contoh seperti itu. Gitu. Okay. Nah kalau di kita kan kalau mau dipilih ya ya kasih dong gitu kan, agak beda gitu. Tapi nggak apa-apa, ini proses politik sekali lagi ya. Okay. Jangan dibandingkan dengan Amerika juga, itu udah ratusan tahun kan sistem politiknya. Kalau kita kan baru sekarang lah, dan bisa dibilang setelah reformasi lah ya kita memulai lah proses demokrasi yang utuh gitu kan. Sebelumnya kan ya terkontrol demokrasinya kan. Kalau sekarang kan betul-betul bebas dan bahwa ada kompleksitas, ada chaotic gitu. Yang nggak kenapa-napa, ini proses awal. Oleh sebab itu, sekali lagi saya balik lagi ke yang pertama tadi. Politik ini harus dibebaskan ya dari framing yang negatif gitu. Agar semakin lama semakin bagus orang yang masuk, dan pada akhirnya ini efeknya jangka panjang ya, karena semakin bagus, yang terpilihnya makin bagus, membuat undang-undang yang bagus, ya, membuat undang-undang yang bagus, yang eksekutif melaksanakan program-program yang bagus, semuanya di inline. One day suatu saat nanti mungkin ya pada akhirnya biaya politik jadi murah, dan pada akhirnya yang dipilih itu karena gagasan, bukan karena yang bawa modal gitu. At the end, prosesnya memang pasti panjang, tapi harus dimulai dari sekarang. Awal mulanya adalah pilih orang terbaik, dorong orang terbaik, orang cakap untuk masuk ke politik. Ini starting point-nya. Kalau kita tetap membiarkan orang-orang cakap itu di luar politik, maka politik kita akan terus seperti ini. Kenapa? Karena mereka yang akan bikin undang-undang gitu. Kayak sekarang kan kontroversi masalah threshold ya. Harusnya presiden itu nggak harus 20% threshold. Ya nggak? Loh, kita kan nggak pernah tahu dari mana orang yang punya kecakapan menjadi presiden itu muncul dari partai yang mana. Mungkin aja dari partai yang suaranya rendah. Tapi ternyata ini ada orang yang betul-betul punya ini ya. Kita lihat kepemimpinan yang luar biasa gitu. Tapi karena threshold nggak bisa nyalonin di bawah 20% gitu. Masalahnya kesepakatan 20% itu dari siapa? Ya dari partai politik. Oleh karena itu untuk bisa merubah semuanya itu ya kita harus ada di partai politik dengan suara yang cukup agar bisa membuat produk legislasi yang berkualitas. Nah, kalau produk legislasi yang berkualitas, saya pikir kita semua sepakat ya masih jauh dari produk legislasi yang berkualitas tadi itu gitu ya. Lebih banyak kepentingannya ketimbang aspek memikirkan kedewasaan berpolitik masyarakat gitu ya. Wajar nggak sih? Ya wajar, karena masih baru gitu. Tapi ini akan berubah kalau kita mendorong orang-orang cakap masuk ke dalam partai, sehingga pada suatu saat nanti tarungnya itulah tarung gagasan, tarung konsep, tarung program gitu ya. Dan kemudian dievaluasi berdasarkan pelaksanaan. Bahwa setelah saya jualan gagasan, saya jualan konsep dan macam-macam, dipilih ternyata tidak menjalankan amanahnya, kan ada mekanisme dorong partainya untuk merecall, bisa. Jadi banyak banget sebetulnya mekanisme yang sudah dipersiapkan ya agar politik kita tuh bisa lebih baik gitu sebenarnya. Hanya sayangnya mungkin publik juga engage-nya pada politik ini masih terbatas, ya, belum merasa memiliki. Masih jaga jarak ya sama politik. Masih berjarak. Aku ambil waktunya sebentar ya. Pada ngerasa nggak sih kalau tiap bulan itu, tiap tahun kebutuhan hidup semakin naik? Pengen punya penghasilan tambahan, moms? Mau punya bisnis yang bisa dijalani dari rumah? Ada solusinya, Ala Nabi Family. Gabung kemitraan Ala Nabi sekarang juga karena banyak banget manfaat yang bisa didapat. Keberkahan berlimpah, didampingi oleh mentor yang expert yang pastinya gabung bersama Ala Nabi berlimpah cuan. Plus dapetin hadiah langsung logam mulia untuk yang bergabung sekarang juga. Yuk, tunggu apa lagi jadi bagian keluarga Ala Nabi. Informasi selengkapnya langsung klik di kolom deskripsi ya. Yuk kita lanjut lagi. Pertanyaan penasarannya aku, jadi selama ini kan pasti banyak banget publik ya, netizen yang komentar gini. Ketika seorang pemilik televisi misalnya atau media sudah berkecimpung di dunia partai politik, itu pasti udah nggak netral framing medianya. Nah itu menurut Mas Prabu gimana? Pertanyaannya kenapa harus netral? Loh emang bukannya harusnya netral sebagai seorang jurnalis? Kenapa harus netral? Jadi harus memihak? Yang benar itu harus independen.
bukan netral. Bedanya apa? Gimana? Ini netral itu ya. Seru ya. Kita wartawan. Ada korban pemerkosaan, ada pemerkosa. Oke. Kalau netral itu kita memberikan ruang yang sama buat si korban dan buat si pemerkosa dong. Oke. Kan ruangnya harus sama. Tapi kalau sekarang ada korban pemerkosaan sama pemerkosa, kita udah pihak yang mana coba? Pihak yang mana? Pihak korban dong, nggak netral dong. Belum apa-apa kita udah pihak korban. Mau si pemerkosa bilangnya alasannya apapun, buat kita kan salah, lo udah perkosa orang gitu. Mau alasannya apapun juga ya. Aduh hilaf gitu, ya salah tetap gitu. Jadi belum apa-apa kita sudah nggak netral dan itu lazim gitu. Memang harus sebetulnya dalam banyak hal kita sebaiknya tidak netral tapi independen. Independen itu bekerja dengan keyakinan pada sesuatu gitu. Kita tahu bahwa tadi ya yang merkosa itu salah. Itu kan yakin, kita kan tahu tuh, beliefs gitu. Nah, sama juga dengan kalau kita bawa ke politik gitu ya. Di politik ini kan ada yang kita setuju, ada yang kita nggak setuju. Ya nggak? Ya kita memperjuangkan yang kita setuju dong, yang kita yakini benar. Yang kita yakini benar ini yang harus disebarkan ke publik. Gitu. Bahwa kemudian ada newsroom lain yang juga punya keyakinan yang berbeda sama newsroom yang satu, ya wajar. Ya namanya demokrasi tadi itu ya. Tapi kita bekerjanya justru karena keyakinan. Kita yakin bahwa apa yang kita pahami itu benar. Yang namanya produk jurnalistik itu kan kalau di TV itu 24 jam pemberitaannya ya. Berapa banyak sih kita ngomongin tentang politik? Sedikit gitu. Jadi kita ini bergumul ya dengan dengan pemberitaan yang kecil gitu. Yang lainnya mah sebenarnya umum aja gitu. Bicara tentang publik gitu ya. Nggak ngomongin tentang partai juga. Nggak politik melulu. Nggak politik terus gitu. Okay. Jadi ya itu tadi yang namanya bias tadi itu gitu ya. Yang ini namanya bias kognitif. Aduh, beda lagi nih. Last but not least, game changer quotes buat kita semua. Jadi pemimpin itu harus seperti pohon yang berbuah. Siap dilempari batu, tapi memberikan buah. Siap dihujat, tapi tetap memberikan manfaat. Idi, Prabu Revolusi, terima kasih banyak. Terima kasih. Bermanfaat buat kita semua. Boleh pulang nanti ke rumah? Boleh, saya salim dulu kalau begitu ya. Salim? Ya. Cuma sama Bapak Prabu ini saya salaman di sini ya. Cuma sama Bapak, ya iyalah habis ya. Diundang kalau nggak datang, ntar nggak boleh masuk kamar kan bahaya kita. Aduh, terima kasih ya. Sama-sama. Dikasih apa nih saya nih? Kasih doa. Ya insya Allah berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.